Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ini lahan kita beli, ya namanya dekat perkampungan, kita beli dari masyarakat, dari suku Sakai, lengkap suratnya surat camat. Nah, setelah lahirnya UU CK ini, memang ini menurut saya sepertinya ini ada keberpihakan kepada pihak tertentu. Lantaran memang tidak ada perizinan resmi untuk pelepasan hutan. Lahan hutan di Indonesia seluas 3,3 juta hektar dirambah untuk perkebunan kelapa sawit. Dan 50% dari luas perkebunan sawit ilegal tersebut berada di Provinsi Riau. Mirisnya, fenomena ini sudah berlangsung selama 20 tahun terakhir. Celakanya, sudah merambah selama puluhan tahun, namun baru-baru ini pemerintah justru mewacanakan pemutihan. Program pengampunan perkebunan sawit ilegal didasari pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Poin ini persisnya diatur dalam pasal 110A dan pasal 110B. Wahana Lingkungan Hidup Riau melihat dua pasal tersebut sebagai pasal keterlanjuran yang berbuah simalakama. Kita ngelihat juga ada rencana pemutihan, penghapusan lokasi kawasan hutan sekitar 1,89 ini menjadi non kawasan hutan. Jadi dia menghapuskan kejahatan sebenarnya. Data dari Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera merinci, setidaknya ada 1,8 juta hektar penguasaan perkebunan sawit di dalam kawasan hutan. Akhir Mei lalu, tim Realitas menelusuri kawasan kantong perkebunan sawit ilegal di Riau. Perkebunan sawit bahkan sudah merangsek jauh ke kawasan konservasi. Di sini merupakan kawasan marga satwa Balai Raja yang bertempat di Kota Duri, Kabupaten Bengkalis. Bisa kita lihat pohon-pohon kelapa sawit ini muncul ke Balai Raja ini karena perambahan oleh masyarakat melalui perorangan. Mereka menanami kelapa sawit dalam waktu 20 tahun terakhir ini dari 18.000 hektar suaka marga satwa di Balai Raja ini sekarang luasnya hanya tinggal 200 hektar. Realitas menemui Sianipar, salah satu warga yang mengklaim memiliki kebun sawit di kawasan Balai Raja. Lahan sawit Sianipar seluas 9 hektar katanya membeli lahan tersebut dari suku Sakai tahun 1981 silam. Masalah lahan ini, lingkungan ini marga satwa kita nggak tahu. Karena ini kita beli tanah, itu tahun 84 itu nggak ada marga satwanya. Nah gitu. Jadi nggak ada yang namanya hutan lindung marga satwa, kita nggak tahu. Yang jelas ini lahan kita beli, ya namanya dekat perkampungan, kita beli dari masyarakat, dari suku Sakai, lengkap surat camat.
Di kawasan Balai Raja, tidak hanya Sianipar seorang yang memiliki lahan sawit. Mengacu pada data penguasaan lahan tahun 2017, di kawasan Suaka Marga Satwa ini bahkan tercatat 563 bidang perkebunan sawit. Penguasaan lahan oleh masyarakat di kawasan ini umumnya bermodus jual beli dari suku setempat. Per hektar lahan dihargai 4 juta rupiah. Ini tanah negara itu tahu nggak sih Bang? Kita nggak mau tahu, karena kita punya surat dari pemerintah. Yang jelaskan kalau ada surat kita dari kecamatan, berarti itu kan udah pemerintah. Gitu. Kalaupun contohnya ada katanya sekarang itu yang namanya hutan konservasi, ya kita nggak ada di surat kita, karena surat kita ada. Itu. Surat kita surat camat. Kawasan tanaman Suaka Balai Raja sejatinya masuk dalam wilayah edar atau wilayah jelajah gajah Sumatera. Diperkirakan kini populasi gajah Sumatera di Provinsi Riau terus menyusut. Konflik dengan manusia menjadi salah satu penyebab terus berkurangnya jumlah populasi gajah. Hutan hilang dibabat manusia, gajah pun tersingkir, kehilangan tempat hidup dan berkembang biak. Tak jarang, gajah-gajah ini bahkan diracun atau dijerat lantaran dianggap sebagai hama tanaman sawit. Kalau untuk di kantong populasi Balai Raja itu udah mayoritas sawit. Jadi konflik antara masyarakat dengan petani sawit itu ya terus terjadi ya sampai sekarang. Gitu. Jadi dengan adanya perkebunan kelapa sawit yang lebih mendominasi juga beriringan dengan meningkatnya konflik antara gajah dan manusia. Namun sebaliknya, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau justru mengaku tidak bisa berbuat apa-apa saat hutan yang menjadi rumah gajah di Riau terus berubah menjadi perkebunan sawit. Kita sudah lakukan Mas, tapi kekuatan kita kayaknya kalah besar dengan masyarakat yang ada di sana. Tipikal masyarakat pendatang itu, satu, kita lakukan wawancara, kita mintain keterangan, sekelompoknya itu akan datang semua Mas. Situasi seperti itu akan dihadapkan di kami, di peta komplikan di kami. Bahkan pada saat kami masuk kawasan pun, teman-teman itu ada yang disandra. Para pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan untuk mencegah, mengawasi, dan atau bahkan menindak seakan bergeming. Negara kalah dengan perambah, kian hari perambahan hutan kian menjadi-jadi. Menurut data resmi, perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau menyebar secara merata di 11 daerah, yang terbesar berada di Kabupaten Indragiri Hilir, Meranti, Pelalawan, dan Rokan Hilir. Kabupaten Pelalawan salah satu kantong terbesar dengan luas mencapai 20.000 hektar. Angka 20.000 tersebut adalah data resmi yang tercatat di Dinas Perkebunan Provinsi Riau. Namun faktanya di lapangan, jumlah luasan perkebunan sawit berbeda dengan yang tersurat di atas kertas. Di Kabupaten Pelalawan juga terdapat kawasan konservasi, yaitu Taman Nasional Teso Nilo. Celakanya, di kawasan Taman Nasional ini justru berubah fungsi. Dari total luas kawasan Teso Nilo 81.000 hektar, kini 85%-nya justru berupa lahan perkebunan sawit. Luas perkebunan sawit mencapai 69.000 hektar, sementara luasan hutan hanya tersisa 13.000 hektar. Modus perambahan di kawasan Taman Nasional Teso Nilo adalah dengan membakar lahan hutan. Modus ini terbaca dari penampakan citra satelit. Setiap kali terjadi titik api di Teso Nilo, maka dalam waktu dekat dipastikan akan menjadi perkebunan kelapa sawit baru. Tiap lokasi-lokasi yang terbakar itu
pasti tumbuh perkebunan-perkebunan baru nih. Misalnya kan ini ada titik api, di sini ada perkebunan gitu. Nah, lalu yang kecil-kecil ini perkebunan nih. Kalau yang hijaunya tebal kayak gini, ini namanya natural forest kan, hutan alam gitu. Nah, ini yang sisa 13.000 itu yang inilah. Taman Nasional sejatinya adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli dan dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, pengetahuan, dan edukasi. Taman Nasional adalah salah satu jenis kawasan konservasi yang dilindungi, namun fakta di lapangan justru 180 derajat berbeda. Pembukaan lahan sawit di kawasan Tesonilo terus terjadi dari waktu ke waktu. Fungsi pengawasan untuk menjaga kawasan konservasi menjadi soal yang patut dipertanyakan. Sebab selama ini pengawasan seolah ada dan tiada di kawasan konservasi. Sebenarnya kita punya luasan cukup luas, 81.000. Tentunya hutan konservasi kan open access ya, artinya apalagi dulu bekas HBH, tentunya banyak akses yang masuk ke kawasan Taman Nasional dan kita tidak mungkin untuk menutup akses semuanya ya. Di situ kita juga ada masyarakat di sekitar, kemudian juga terjadinya perambahan dan sebagainya memang ada peran-peran masyarakat dan sebagainya. Tim Realitas menelusuri kantong-kantong perkebunan kelapa sawit masyarakat di Kabupaten Kuantan, Singgigi, persisnya berada di Desa Girisako, Kecamatan Logas, Tanah Darat. Kawasan hutan ini sebenarnya juga masuk landscape Tesonilo, namun 11-12 di lokasi ini juga ditemukan perkebunan sawit. Di sini setidaknya ada 94.000 hektar perkebunan kelapa sawit belum teridentifikasi. 90% warga desa Girisako menggantungkan hidup dari kelapa sawit. Awalnya mereka adalah buruh sawit di perusahaan, lama-kelamaan kemudian membeli dan membuka lahan sawit sendiri. Sujianto, salah satu yang realitas temui, tidak menampik praktik jual beli lahan di kawasan penyangga Taman Nasional Tesonilo lazim terjadi. Sebagian masyarakat di sini berasal dari antah berantah dan akhirnya bermukim di kawasan Girisako demi membuka dan mengelola perkebunan sawit. Status tanah negara tak jadi soal asalkan mereka memiliki kebun sawit. Kurasa sih gimana, ngambang Mas ya. Ngambang karena ya itulah, karena kami memiliki lahan pun masih baru juga 2018. Jadi minatnya kita beli di situ lantaran lahan itu semakin habis. Memang dirambah dari pihak-pihak luar. Pria transmigran asal Jawa ini mengaku membeli lahan seluas 4,5 hektar di tahun 2018. Saat itu ia membayarnya seharga 157 juta rupiah. Jual beli dengan suku pemilik lahan itu lantas dilegalkan dengan tanda tangan kepala desa tempatan. Bukti kepemilikan lahan bahkan langsung diterbitkan oleh kepala desa begitu surat keterangan ganti rugi atau jual beli lahan diteken oleh pihak penjual dan pembeli. Nah, istilahnya di Logas Tanah Darat. Ini kan di situ ada beberapa datuk pemangku adat. Nah, disitulah dia itu mempunyai istilahnya mempunyai kewenangan. Sedengar saya seperti itu. Jadi dia itu mempunyai batas-batas wilayah yang bisa dia kelola. Menilik dari pengalaman Sujianto, tentu saja bukan sembarangan orang yang mampu membeli lahan di kawasan konservasi. Nyatanya, ia perlu merogoh kocek hingga ratusan juta rupiah demi sebidang lahan. Lantas masih relevankah stempel pasal keterlanjuran dengan mengatasnamakan masyarakat kecil? Siapa sebenarnya penikmat manfaat sawit-sawit yang ditanam di lahan konservasi?
data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hingga saat ini sudah ada 58 perusahaan kelapa sawit di kawasan hutan yang ikut program pemutihan. Sesuai ketentuan, perusahaan atau masyarakat yang berada di kawasan hutan dan belum memiliki perizinan alias ilegal diberi waktu 3 tahun untuk mengurus perizinan tersebut. Selanjutnya, pemerintah melalui Kementerian LHK akan melakukan verifikasi dan termasuk menentukan kewajiban administratif yang harus dipenuhi si pengaju. Menurut Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Riau, kebijakan pengampunan atau pemutihan ini hanya akan menguntungkan pihak tertentu atau para penjara hutan. Nah, setelah lahirnya UU CK ini, memang ini menurut saya sepertinya ini ada keberpihakan kepada pihak tertentu begitu ya. Tetapi menurut saya ini adalah solusi yang terbaik, solusi yang win-win solution. Artinya ketika diberlakukan UU CK ini maka semua pihak ini kan harus patuh ya. Yang diambil adalah restoratif justice. Bisa dibilang kelapa sawit menjadi mata pencaharian andalan bagi sebagian masyarakat di Riau. Begitupun halnya dengan kawasan Tesonilo. Sistem yang berlaku di sini, hasil panen sawit dari perkebunan masyarakat, biasanya diangkut oleh agen. Sawit-sawit itu kemudian dibawa ke pabrik minyak kelapa sawit. Itu sebabnya tidak hanya masyarakat atau warga biasa yang mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, bisa dibilang masyarakat hanyalah kepanjangan tangan atau penyuplai bahan baku untuk pabrik minyak kelapa sawit atau PMKS. Disinilah hukum supply and demand berlaku. Perkebunan sawit liar atau ilegal terus marak lantaran juga ada pabrik-pabrik yang siap menampung hasil panennya. Pun sebaliknya, pabrik minyak kelapa sawit terus hidup dan beroperasi lantaran ada kebun-kebun sawit ilegal yang siap memasok bahan baku. Jangan sampai mereka berkebun dengan cara ilegal. Dan kami juga nanti akan menemui jalan yang agak rumit ketika mereka secara ilegal. Gimana sekarang membinanya? Bagaimana pula kami dalam konteks bagaimana kami juga menyupport bagaimana mereka menjual produk-produknya. Yang ketika satu sisi produk mereka yang melanggar ketentuan, sisi mereka harus menjual juga. Di sisi lain juga pabrik atau para buyer juga susah belinya karena mereka khawatir ini barang dalam barang ilegal. Gitu. Praktik perambahan hutan untuk pembukaan lahan perkebunan sawit tak ubahnya benalu. Mereka terus panen dan berproduksi di lahan terlarang, namun menggerogoti keuangan negara dengan tidak membayar pajak apapun. Akibat praktik perkebunan sawit ilegal selama ini, negara kehilangan potensi pendapatan sedikitnya 100 triliun rupiah per tahun. Kalau kerugian jelas bisa triliunan dong ya. Karena kalau kita dekati dengan denda saja, itu hitungannya juga bisa triliunan. Ya kan? Tapi kan tidak bisa terus rata-rata. Kalau dikatakan kerugian, makanya untuk supaya tidak ada kerugian, kita mengejarnya kepada pendekatan penerimaan negara bukan pajak. Atas apa yang telah dia kerjakan, dia belum bayar pajak. Jadi pendekatannya kerugian itu diganti dengan membayar denda administrasi. Mengacu pada data Panitia Khusus atau Pansus Monitoring DPRD Provinsi Riau di tahun 2015, sedikitnya ada 104 perkebunan sawit ilegal yang memiliki kerjasama atau terintegrasi dengan pabrik kelapa sawit. Meski terkesan berdiri sendiri-sendiri, namun sejatinya mereka adalah mitra kerja. Sementara hasil monitoring mendata, total perusahaan perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit totalnya berjumlah 574 perusahaan. Itu sebabnya jangan heran selama ini Indonesia juga bolak-balik ditegur oleh Roundtable on Sustainable Palm Oil atau RSPO. Produk sawit Indonesia juga sudah bolak-balik ditolak masuk pasar Uni Eropa. Berkali-kali sudah produk sawit Indonesia dilarang atau ditolak masuk pasar internasional
lantaran dianggap tidak memenuhi syarat tata kelola lingkungan yang baik. Lantas, bukankah pemutihan adalah langkah blunder pemerintah? Di kondisi sulit kayak gini, gitu, nggak mungkin negara harus yang memulihkan kondisi-kondisi yang dirusak, kawasan-kawasan hutan yang dirusak oleh korporasi dan pelaku usaha skala besar. Mereka terbuka dong, mereka buktikan gitu ya. Kalau mereka sebutkan Undang-Undang Cipta Kerja itu bakal berkontribusi dan berelasi untuk pemulihan lingkungan, buktikan. Seberapa signifikan biaya yang dihasilkan Undang-Undang Cipta Kerja untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup ini. Hukum dan undang-undang sudah semestinya menjadi panglima penuntun di setiap sektor usaha di negeri ini, sebab hukum dan undang-undang dibuat memang untuk mengatur, mengawasi, bahkan memberi sanksi bagi para pelanggarnya. Bukan malah sebaliknya yang terjadi saat ini. Undang-Undang Cipta Kerja menjadi karpet merah bagi para perambah hutan untuk memperoleh pengampunan. Sebab kalau ini terus terjadi, bukannya tidak mungkin pengusaha hitam di negeri ini akan sengaja melanggar aturan dan kemudian turut mengantre berharap mendapat pengampunan. Metro TV